Selamat pagi, lihat pemirsa, jalan ini dibangun langsung oleh Kades Soho, bukti dan kerja nyata untuk warga. Tak hanya itu, depan kantor Desa Purwasaba juga mulus, nyaman dilalui setiap hari. Lanjut ke wilayah utara desa, di sini jalan hotmix jadi penghubung utama antar dusun rata dan kuat. Lanjut ke dusun 1, jalan ini membentang di samping hamparan sawah yang hijau, akses mudah, ekonomi bergerak, warga pun senang. Sampai di perempatan tengah desa, semua arah jalan mulus tanpa celah. Ini bukan pembangunan satu sisi ya, tapi merata ke semua penjuru desa. Tak hanya dari desa, dukungan dari Pemda juga hadir. Nah, nanti kita akan menuju ke jalan kabupaten. Lah, di wilayah ini dibuat mulus dan lebar. Ini merupakan wujud sinergi antara desa dan pemerintah daerah. Dari ujung ke ujung, jalan aspal Desa Purwasaba sudah nyata hasilnya. Dan kini mari kita lihat bagaimana jalan pertanian juga ikut dibenahi. Di jalan pertanian ini, pembangunan terus dikerjakan hingga tahap akhir. Proses finishing dilakukan dengan membuat garis-garis di permukaan cor agar tidak licin dan aman dilewati warga maupun kendaraan. Nah, setelah pembuatan garis-garis ini, nanti cor ini akan disiram secara merata agar cor mengeras secara sempurna dan makin kuat. Semua dilakukan demi kenyamanan petani dan kelancaran akses ke lahan. Berarti total niki pinten panjangnya? 180 meter. Lebarnya pinten, Pak? Lebarnya 2,5. 2 meter 50. Ketebalannya? Ketebalan 15. Ditambah lantai kerja 5 cm. Ketebalan ini 18 cm. Nah, niki Pak Ho kontrolnya jam pinten biasanya? Mungkin sekitar sendiri kan saung dalamnya Bupati. Untuk keperluan mungkin. Berarti mungkin sekitar jam 10-an lah. Jam 10 atau jam 11. Bapaknya kerja teng mriki pun pinten dinten, Pak? Kula anu niki khusus jalan kula tembe 6 dinten. Mulai hari Senin sih. Tapi kan ngecor lembur terus sampai jam 10. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Oh, nggih, sami-sami, Mas. Setelah mendengar cerita dari pekerja tadi, kita jadi tahu betapa besar usaha di balik Pak Kades Soho untuk membangun jalan cor ini. Bahan cor yang digunakan bukan dicampur manual, tapi langsung beli dari pabrik. Lebih kuat dan merata hasilnya. Proses pengecoran dikerjakan hingga jam 10 malam demi mengejar target. Meski cuaca tiap hari diguyur hujan, supaya hasilnya tetap maksimal, jalan ditutup rapat dengan plastik agar tidak rusak dan bisa mengering sempurna. Ketebalan jalan cor ini mencapai 15 cm, cukup tebal untuk dilalui kendaraan pertanian dan tahan lama dalam segala cuaca. Lanjut ke jalan satunya. Jalan pertanian yang dibangun beberapa waktu yang lalu masih tampak kokoh hingga kini. Membelah hamparan persawahan, jalan ini tak hanya berfungsi sebagai akses kendaraan, tetapi juga sisinya dimanfaatkan sebagai saluran air, multifungsi dan sangat membantu petani. Kalau kita lihat dari samping, ketebalan jalan pertanian ini mencapai sekitar 30 cm ya. Ini termasuk sangat tebal untuk ukuran jalan desa. Dengan ketebalan seperti ini, jalan mampu menahan beban kendaraan pertanian besar. Bahkan truk bermuatan hingga 8-10 ton pun masih aman melintas. Jalan dibangun ini tidak asal-asalan, tapi benar-benar diperhitungkan agar awet, kuat, dan tahan lama. Ini bukti nyata pembangunan yang serius mendukung aktivitas pertanian warga tanpa khawatir rusak setiap mau masuk musim panen. Oh ya teman-teman, jalan desa sudah kita lihat, jalan pertanian juga kita sudah melihatnya. Sekarang kita beralih ke bagian penting lainnya, yaitu jalan air atau saluran irigasi. Di balik sawah yang subur, ada sistem pengairan yang menopang semuanya. Yuk kita lihat bagaimana saluran ini bekerja dan seberapa penting perannya bagi petani.
Saluran irigasi di sini atau yang biasa disebut warga sebagai jalan air juga sudah dibangun secara permanen. Kalau dulu hanya berupa aliran tanah yang mudah longsor dan bocor, kini semuanya sudah dicor dengan beton. Tampak rapi, terstruktur, dan hasilnya lebih awet. Lebarnya cukup untuk mengalirkan air ke beberapa petak sawah sekaligus. Dinding saluran ini dibangun dengan ketebalan yang mumpuni, menjadikannya kokoh meski menghadapi debit air yang tinggi saat musim penghujan. Saluran ini tidak hanya mempercepat distribusi air ke sawah, tapi juga meminimalisir kebocoran dan penyumbatan. Petani pun merasa lebih tenang karena air bisa mengalir lancar hingga ke lahan paling ujung. Inilah salah satu bukti bahwa infrastruktur pertanian yang dibangun dengan serius akan membawa dampak besar bagi hasil panen dan kesejahteraan petani. Setelah kita lihat saluran irigasi di semua sisi penjuru di Desa Purwasaba, dan kualitasnya pun sangat baik sekali. Saluran-saluran ini dibuat dengan beton yang tebal dan rapi. Ketinggiannya seragam, alurnya lurus, dan air bisa mengalir tanpa hambatan. Tidak ada kebocoran, tidak ada sumbatan-sumbatan. Semua air mengalir dengan lancar. Ini membuktikan bahwa pembangunan saluran irigasi dilakukan merata, tidak hanya fokus di satu titik saja. Dengan kualitas seperti ini, para petani di wilayah bisa saling berbagi tanpa berebut. Panen jadi lebih terjamin dan sistem pengairan semakin efisien. Pembangunan seperti ini dibutuhkan adil, merata, dan bermanfaat langsung untuk masyarakat. Tak hanya saluran air terbuka, di sini juga sudah dipikirkan matang-matang soal kebutuhan air saat musim kemarau. Salah satu solusinya adalah irigasi pipa. Di lokasi ini sudah tersedia tandon air yang besar yang dibangun di atas permukaan tanah. Fungsinya untuk menampung air yang disedot dari sungai yang letaknya sedikit lebih rendah dari area persawahan. Air dari sungai ini dipompa naik menggunakan mesin lalu dialirkan ke tandon. Dari tandon inilah air kemudian disalurkan ke sawah melalui pipa-pipa besi panjang yang disambung satu persatu hingga membentuk jalur irigasi tertutup. Yang menarik, pembangunan saluran ini tidak asal-asalan. Titik keluar air dari pipa dirancang tepat di 3 persimpangan air, sehingga pembagiannya bisa adil. Tidak ada lahan yang kekurangan air karena sistem ini memastikan semua aliran terdistribusi merata. Dengan sistem seperti ini, meskipun musim kemarau, petani masih bisa bercocok tanam tanpa harus menunggu musim hujan. Ini adalah bukti bahwa pembangunan infrastruktur pertanian di sini tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga menjawab tantangan di masa depan. Dari jalan desa yang kini mulus dan nyaman, jalan pertanian yang kokoh menopang hasil bumi, hingga saluran air yang rapi dan multifungsi, semuanya adalah bentuk nyata pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang terencana dengan baik bukan hanya soal beton dan besi, tapi tentang harapan, kemudahan, dan masa depan yang lebih cerah. Semoga ke depan pembangunan seperti ini terus berlanjut, merata, dan berkelanjutan. Karena desa yang kuat adalah pondasi utama bagi negeri yang sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.